Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hadiran pikiran kita. Kita di awal tahun, termasuk awal-awal ya, kita melangkah bersama dengan Tuhan dan kita mau cari hadirat Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang limpah bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati satu hari lagi untuk berada di dalam pelataran-Mu. Saat ini Tuhan, Kau layakkan setiap hati kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena inilah kerinduan setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Senantiasa selalu, dimanapun kami berada, kami boleh selalu menyukakan hati-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala hal yang tak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami katakan hancurnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang menjamah setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati seperti kami hadir Tuhan, sehingga kami boleh beroleh sukacita yang daripada-Mu, dan kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, berkaya ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang memimpin mulai dari awal kebaktian ini sampai pada akhirnya. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. So kita akan merasakan sukacita kemenangan bersama dengan Dia. Ku akan menang bersama-Mu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Ku akan menang, ku akan menang bersama.
kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin. Mari angkat tanganmu. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku, Tuhan Yesus pimpin aku, Tuhan Yesus pimpin aku. Haleluya, oh haleluya. Inilah siapa kami Tuhan.
yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya selama Kau ada di dalam setiap pihak kami Tuhan, dan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita dengan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi kita. Haleluya.
afirmasi diri ya, kita lebih dari menang. Ganti, saya lebih dari pemenang. Oke, semua sama-sama. Saya lebih dari pemenang, gitu ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Lihat suasana. Amin. Sedang kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam sikap kehidupan kita.
kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara kami sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Sebab itu dengan hati penuh syukur dan sukacita kami datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami membuka hati kami mengambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang rindu, hati yang haus akan firman Tuhan. Dia ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, akan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudaranya. Shalom, puji Tuhan ya. Mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara yang belum berjumpa ya di minggu yang lalu ya. Nah, sore atau malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah batu peringatan. Sekali lagi, batu peringatan. Hari kita akan buka Alkitab. Kita akan melihat dari kitab Yosua pada pasal yang keempat. Yosua pada pasal yang keempat, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Yosua 4 ayat yang keempat mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda, sekali lagi menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Minggu yang lalu di ibadah awal, di hari yang pertama di tahun yang baru ya, kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita juga belajar dari kisah Israel ya, yang dipimpin oleh Yosua. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ya, tapi dengan topik yang berbeda ya. Kalau yang lalu Israel melangkah bersama dengan Tuhan di bawah kepemimpinan Yosua, membuat mereka bisa melihat hal yang luar biasa. Mujizat Allah dinyatakan. Itu air yang mengalir secara deras di sungai Yordan bisa dihentikan oleh kuasa Allah, sehingga Israel bisa menyeberang di sungai yang kering ya, karena aliran air yang dihentikan oleh kuasa Allah. Nah, di pasal yang keempat yang tadi sudah kita baca ya, setelah Israel selesai menyeberang, Tuhan beri perintah kepada Yosua ya, sekarang kamu perintahkan kepada 12 orang
mewakili dari 12 suku. Jadi setiap suku ngirim satu perwakilan. Ada 12 suku, satu perwakilan berarti 12 orang. Nah, 12 orang itu harus mengambil batu ya yang ada di tengah sungai yang sudah kering itu ya. Batu di situ diambil lalu dibawa ke seberang. Maksudnya ke tempat setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Dan batu itu nanti diletakkan di tempat di mana mereka akan bermalam. Dan ternyata kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat berikutnya, mereka bermalam di sebuah tempat yang bernama Gilgal. Ya, Gilgal. Mereka bermalam di situ, maka Tuhan perintahkan batu-batu yang sudah diambil itu diletakkan di situ. Ya, dibangun, dibuat, didirikan menjadi sebuah batu peringatan. Karena itulah di judul perikopnya, kalau Bapak Ibu lihat Yosua pasal 4 itu judul perikopnya adalah batu peringatan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat dan kita akan belajar mengapa Tuhan memberi perintah supaya Israel mendirikan batu peringatan. Saya meyakini bahwa ketika Tuhan memberi perintah, pastilah ada sebuah maksud. Tidak mungkin ya Tuhan memberi perintah tanpa sebuah maksud. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah tanpa sebuah tujuan. Tidak mungkin. Pasti kalau Tuhan beri perintah itu pasti ada sebuah tujuan. Dan saya yakin tujuannya itu pasti sangat penting buat umatnya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Apakah tujuan Tuhan memberi perintah Israel mendirikan batu peringatan? Ya, kita akan lihat, kita akan belajar dengan cepat. Yang pertama, ada 3 tujuan. Ya, mengapa Allah memberikan perintah Israel mendirikan batu peringatan? Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-6 bagian A. Tentunya tetap dalam kitab Yosua ya, pasal 4, karena itu Bapak Ibu kasih sekat ya Yosua pasal 4. Nanti ada beberapa ayat-ayat yang akan kita lihat di kitab Yosua 4. Sekarang ayat 6 bagian A. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Tanda di tengah-tengah kamu. Yang pertama, mengapa Tuhan beri perintah supaya Israel mendirikan batu peringatan? Setelah mereka melihat ya hal yang luar biasa, menyeberang sungai Yordan dengan air sungai Yordan yang dihentikan alirannya, Tuhan kasih perintah seperti itu. Yang pertama tujuannya supaya menjadi tanda untuk mengingat karya Tuhan. Sekali lagi, menjadi tanda untuk mengingat karya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, apa? Mana mungkin lupa kalau melihat hal yang hebat, melihat hal yang spektakuler, melihat hal yang luar biasa, masa bisa lupa, Pak? Mana mungkin lupa? Oh, bisa. Bisa. Saya akan tunjukkan sebuah bukti, Saudara, bahwa manusia itu bisa lupa. Maksudnya dalam hal ini melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan. Saya tunjukkan contohnya. Tapi saya berdoa supaya setiap kita yang ada di ruangan ini tidak seperti contoh ini. Karena contoh ini adalah contoh melupakan kebaikan Tuhan setelah melihat dan mengalami hal yang luar biasa. Yuk kita lihat saudara ya. Contohnya yang sangat jelas dituliskan oleh Alkitab akan menjawab pertanyaan kita. Mungkinkah lupa setelah melihat dan mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan? Ternyata bisa. Kita buka Keluaran. Yuk sekarang lihat Keluaran ya. Kasih sekat ya Yosua pasal 4 supaya nanti kita bisa kembali ke sana dengan cepat. Saya langsung lompat di ayat 22 ya. Untuk menyingkat waktu, nanti ayat-ayat di atasnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Keluaran 15 ayat 22 mulai ya. Keluaran 15 ayat 22 mulai. Perikopnya di atas berjudul di Mara dan di Elim.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, Laut Teberau kalau Bapak Ibu baca perikop dan pasal sebelumnya terjadi apakah? Terjadi apakah? Mujizat. Di mana air Laut Teberau itu bisa gimana tuh? Terbelah. Mujizat yang luar biasa loh. Belum pernah terjadi seperti itu loh ya. Ini nanti baca sendiri ya di atasnya. Saya lanjut. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Jadi dari perjalanan berangkat meninggalkan Laut Teberau ya, yang di mana mereka melihat dan mengalami mujizat yang luar biasa 3 hari. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tempat yang bernama Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Perhatikan ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, baru beberapa hari mereka melihat hal yang luar biasa. Allah yang dahsyat bisa membelah air laut. Sementara orang Mesir yang mengejar Israel masuk juga di tengah-tengah laut yang kering itu, tiba-tiba air laut itu berbalik. Wah, ini lebih besar arusnya daripada Sungai Yordan, lebih besar arusnya daripada tsunami. Karena Pak, saudara bisa bayangkan ya, air laut yang tidak tahu ketinggiannya berapa itu saudara, tiba-tiba pure. Dicatat itu orang Mesir yang kuat, yang hebat-hebat pasukan perang Mesir, mati semuanya. Tidak ada yang bisa bertahan hidup karena tekanan air yang begitu limpah ya, tius, mati. Israel selamat. Di perikop pasal 15 mulai ayat yang pertama itu, wah mereka memuji Tuhan, wah Tuhan luar biasa, menari bagi Tuhan, memuji Tuhan. Itu saudara bisa baca ya. Itu di 15 mulai ayat 1 sampai ayat selanjutnya itu seperti itu. Ya, tetapi beberapa hari ke depan gimana sungguh-sungguh. Semestinya kalau mereka melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dan mereka ingat hal itu dengan baik, tidak ada air, mereka berdoa, Tuhan kami butuh air. Air kan memang kebutuhan vital manusia. Manusia bisa tidak makan, tidak apa-apa, tapi kalau tidak minum, wah gawat. Betul Pak Dokter ya, air ini kebutuhan vital. Bahkan sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air. Saya lupa 80% atau berapa puluh persen ya, itu terdiri dari air. Sangat dibutuhkan manusia. Nah memang kalau nggak ada air, nggak punya air, wah masalah besar. Seharusnya mereka ingat, aduh aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku tak berdoa, Tuhan tolong kami ini butuh air. Kalau Tuhan bisa buat mujizat, itu air laut bisa dibendung, maka kami percaya Tuhan juga bisa buat mujizat, air akan kami dapat untuk kami bisa minum. Tetapi Alkitab mencatat bersungut-sungutlah. Lanjut ya, saya lompat langsung ayat yang ke-27 ya, 27. Sesudah itu, tetap orang 15 ya, ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wah, ya ini sebelumnya kalau sudah lihat Tuhan buat mujizat ya, di ayat 25 itu Tuhan buat mujizat, air yang pahit yang tidak bisa diminum yang ada di Mara itu oleh Tuhan dibuat jadi manis dan bisa diminum. Ya, di 27 mereka lanjutkan perjalanan sampai di sebuah tempat namanya Elim. Di situ ada 12 mata air. Saya percaya ini bukan kebetulan, karena Israel itu berapa suku? 12. Ketemu mata air 12, ketemu satu saja sudah senang ini 12, berarti setiap suku itu bisa menikmati satu mata air. Waduh, luar biasa. 12 mata air dan 70 pohon korma. Korma itu salah satu makanan yang menyehatkan bagi orang-orang pada zaman itu. Jadi ketemu air yang limpah dan ketemu pohon korma. Wah,
Sungguh luar biasa. Tuhan sediakan seperti itu. Lanjut sekarang, pasal 16. Di ayat yang pertama mulai. Setelah mereka berangkat dari Elim. Elim itu tempatnya mana, Saudara? 12 mata air dan 70 pohon kurma, ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka. Apa katanya orang Israel? Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Luar biasa. Kalau saudara baca sekilas ini kata-kata biasa, ya, tapi sebenarnya kalau saudara cermati, ini kata-kata hinaan kepada siapa? Tuhan. Tuh, kelihatannya ngomong sama Musa, tapi Musa disuruh siapa, Saudara? Disuruh Tuhan. Musa bertindak mengeluarkan Israel dari Mesir bukan maunya Musa sendiri loh. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang mimpin. Dengan mujizat-mujizat 10 tulah, air laut terbelah dan sebagainya. Loh, ini kali kedua bersungut-sungut lagi. Terjawab tidak pertanyaan kita bahwa ternyata manusia bisa lupa. Jadi saudara jangan sampai ngomong, aduh kalau saya Pak tidak bisa lupa, sampai kapanpun tidak bisa lupa. Tunggu dulu saudara. Jangan takabur ya. Ternyata bisa lupa. Kalau kita tidak hati-hati bisa lupa. Itulah sebabnya mengapa Tuhan kasih perintah kepada Yosua kali ini dirikan batu peringatan. Di peristiwa Laut Teberau tidak ada batu peringatan. Kalau saudara baca di Laut Teberau itu setelah mereka menyeberang di tempat yang kering itu mereka tidak mendirikan batu peringatan. Tapi kali ini di Sungai Yordan Tuhan kasih perintah dirikan batu peringatan. Supaya apa? Jadi tanda untuk mengingat karya Tuhan yang ajaib. Saudaraku, seringkali umat Tuhan bisa melupakan kebaikan Tuhan, bisa melupakan pertolongan Tuhan karena 3. Yang pertama, seorang umat Tuhan itu bisa melupakan kebaikan Tuhan karena kesibukan. Orang yang sibuk, orang yang repot, terlalu sibuk, terlalu repot, itu bisa melupakan kebaikan Tuhan. Kalau bicara sibuk, semua orang sibuk. Yang sekolah sibuk belajar, betul ya, adik-adik yang sekolah sibuk. Waduh, apalagi kalau menjelang ujian, sibuk sekali ya. Ada tugas-tugas, ada persiapan ujian dan sebagainya. Sibuk. Yang kerja juga sibuk, persiapan kerja dan bekerja, betul ya, namanya kerja. Tapi ada juga yang sibuk walaupun tidak kerja, tidak sekolah, namanya pengacara. Pengangguran tapi banyak acara. Nah itu sibuk juga. Jadi kalau mau bicara sibuk, bicara repot, siapa orang yang tidak repot? Tidak ada. Yang tidak repot itu cuma satu, orang yang sudah orang yang sudah mati tidak repot. Ya, karena diam terus di situ, diam terus di kuburan, ya, tidak bisa lakukan apa-apa kan karena memang sudah mati. Tapi selama belum mati ya repot terus. Kerepotan, kesibukan seringkali membuat umat Tuhan bisa melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang membuat umat Tuhan bisa melupakan kebaikan Tuhan itu karena kesuksesan. Sukses, berhasil. Waduh, kalau sudah sukses lupa, ya, lupa daratan katanya, ya, bahkan lupa dirinya. Ngomong, kamu nggak kenal siapa aku, lupa sama dirinya, ya, karena sudah sukses. Dan Alkitab memberi contoh, Tuhan bilang kalau sudah berhasil, sudah sukses, jangan sampai lupa Tuhan. Ada ayatnya, kita buka sebentar ya. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 di ayat yang ke-12 mulai. Ulangan 8 ayat 12 mulai. Tetap saudara kasih sekat ya, Yosua 4. Ulangan 8 ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, wah berarti makannya berkecukupan, bahkan sampai kenyang ya.
Mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Wah, bisa mendirikan rumah, wah berarti sudah berhasil, ya, sudah cukup sukses. 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Loh, ini kan sukses. Depositonya tambah banyak, tabungannya tambah banyak, ya, apalagi simpenannya tambah banyak. Tapi jangan sampai simpenan dalam arti pil atau will, ya, saya nggak ngomong itu. Maksud saya simpenan aset, simpenan itu loh bertambah. Ya, tambah ini dikatakan. Saudara perhatikan ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, ternyata kesuksesan bisa membuat seorang umat Tuhan itu melupakan kebaikan Tuhan. Oh, ini sukses karena aku hebat, aku pandai, aku cakap. Kalau enggak, nggak bisa seperti ini. Lupa semua karena anugerah Tuhan. Lupa, sombong. Yang ketiga, jadi yang pertama bisa melupakan Tuhan karena kesibukan, kerepotan. Yang kedua bisa melupakan Tuhan karena kesuksesan, keberhasilan. Ini yang ketiga bisa melupakan Tuhan karena kekecewaan. Kekecewaan. Bukankah dalam menjalani kehidupan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita harapkan? Tidak kita harapkan tapi kita alami. Masalah, tantangan, kesulitan, dan banyak hal yang lain yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu seringkali berpotensi untuk membuat kita jadi kecewa. Tuhan, kenapa ya Pak aku mengalami gini? Padahal aku sudah begini, begitu, dan selanjutnya. Tapi kok aku mengalami begini? Kecewa. Kekecewaan bisa membuat seorang umat Tuhan melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi rupanya seorang umat Tuhan yang menyimpan kekecewaan secara mendalam, menyimpan kekecewaan secara berlarut-larut, itu bisa membuat akhirnya menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, murtad, bisa. Karena itu kecewa bisa membuat umat Tuhan melupakan kebaikan Tuhan. Ya, jadi sekarang kita jadi jelas ya, terjawab pertanyaan kita. Kita nggak boleh berkata, aduh kalau saya pada mungkin lupa. Jangan ngomong gitu so. Tuhan kasih perintah, dirikan batu peringatan supaya itu jadi tanda untuk engkau boleh mengingat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini pasti mengalami karya Tuhan yang ajaib. Pasti. Cuma kadang-kadang kita yang sudah lupa. Mungkin tidak tahu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya nggak tahu ya. Saudara pasti pernah mengalami karya Tuhan yang ajaib. Saya percaya. Tapi masalahnya ingat apa enggak? Nah, malam hari ini di tahun yang baru, kalau yang lalu kita belajar tentang berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Sekarang yang kedua, di minggu yang kedua Tuhan bilang dirikan batu peringatan. Supaya itu jadi tanda untuk kita boleh mengingat karya Tuhan yang ajaib. Yang kedua sekarang, apa tujuan didirikannya batu peringatan? Mengapa Tuhan kasih perintah seperti itu? Ya, kembali kita lihat Yosua 4 ayat yang ke-7. Yosua pada pasal yang keempat di ayat yang ke-7 lalu disambung ayat 22. 7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka di sini adalah kepada anak-anak, ya, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Lompat ayat 22. Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan,
sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Yang kedua, saudara baca ayat ini, mengapa Tuhan kasih perintah dirikan batu peringatan? Yang kedua, karena itu harus disampaikan, diberitahukan, diceritakan kepada anak-anak, anak cucu. Sangat disayangkan kalau ada orang tua yang berkata begini, Pak, saya nggak mau maksa anak-anak, ya biar aja, ya saya kasih mereka kebebasan, mereka bertumbuh. Kalau mereka sudah dewasa, mereka boleh pilih sendiri. Mau percaya siapa ya terserah deh. Apalagi kan katanya negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Wah sudah terserah deh. Saya mau kasih tahu, ini orang tua yang tersesat, seperti ini. Ya, orang tua yang tersesat. Mengapa? Kalau kita tahu kebenaran, kita punya Tuhan yang luar biasa, maka seharusnya kalau kita cinta anak-anak, kita cinta cucu kita, maka kita harus tanamkan firman Tuhan, tanamkan tentang Tuhan kepada anak cucu kita. Dan itu memang di Alkitab ada. Di Ulangan pasal 6 dikatakan berulang-ulang, sampaikan kepada anakmu ketika engkau sedang berbaring bersama, ketika engkau sedang duduk makan bersama, ketika engkau sedang dalam perjalanan. Perkatakan, sampaikan tentang firman Tuhan. Batu peringatan didirikan supaya para orang tua menyampaikan kepada anak cucunya. Anak cucunya jadi tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang luar biasa. Gimana gak luar biasa? Aliran Sungai Yordan bisa dihentikan? Wow, dahsyat. Gitu yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Apa tujuan didirikannya batu peringatan? Tuhan kok kasih perintah seperti itu? Kita lihat ayat yang ke-24. Tetap dalam Yosua pasal 4 ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, mengapa Tuhan kasih perintah dirikan batu peringatan? Supaya senantiasa Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa, dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau yang pertama, tanda buat diri kita sendiri, supaya kita tidak lupa. Ingat, ya, kita ngomong ingatnya bukan ngomong sama orang lain, ingat sama diri sendiri, ngomong ingat kebaikan Tuhan. Ingat ya, hai diriku, hai jiwaku, ingat kebaikan Tuhan. Dirikan batu peringatan. Yang kedua, setelah itu diri sendiri, sekarang kepada generasi di bawah kita, anak cucu kita. Sampaikan, katakan, jangan diam. Cerewetnya buat yang lain, Oh, tapi ibu di sini tidak ada, ya, tidak ada. Itu ibu-ibu yang di sana-sana, Tapi repotnya ibu-ibu yang di sana bilang ibu-ibu yang di sini, Nah, itu repotnya, Ya, oh cerewetnya buat hal-hal yang lain luar biasa, Ya, tapi buat firman gimana? Buat kebenaran gimana? Diperkatakan atau tidak? Disampaikan atau tidak? Tuhan kasih perintah, sampaikan. Dan yang ketiga, bukan cuma buat diri sendiri, bukan cuma buat generasi di bawah kita, tapi ternyata buat semua bangsa, supaya Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama dirikan batu peringatan. Ya, ini simbolis, ya. Jangan nanti di rumah saudara cari batu, ya. Lalu saudara dirikan batu. Ini simbolis. Maksudnya itu simbolis. Tadi kan batunya itu diambil dari Sungai Yordan, ya. Nah, ini simbolis mengingatkan kebaikan Tuhan, gitu loh. Maksudnya begitu, ya. Jadi kalau baca firman jangan diletter langsung harafiah, diambil semua batu ditata di rumah, Waduh, bukan demikian. Tapi kalau ada yang mau begitu, mau menghias rumahnya dengan batu-batu, ya silakan, ya. Yang tidak dilarang. Ada lagi yang terapkan firman, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid, maka dia cuci kaki teman-teman seimannya. Setelah cuci dia bilang, aduh, mampu ini luar biasa. Loh, siapa sih nyuruh, Ya,
Itu diartikan secara harafiah, tidak seperti itu. Maksudnya diajar untuk rendah hati. Maksudnya itu begitu, Saudara ya. Jangan diterapkan letterlock atau harafiah langsung, enggak. Ya, oke. Sekarang kita masuk ayat yang terakhir. Mazmur 105 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 105 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Pelayan mimbar silakan kembali maju ke depan. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Mazmur 105 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Oke, semua sudah mendapat ya. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Setuju berkata amin. Cari Tuhan selalu. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian yang kita akan katakan. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang, betapa Tuhan kepadamu. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia tinggal. Sekali lagi katakan selalu ku ingat. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang, Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggal. ku selalu bersyukur.
firman kebenaran datang kepada setiap kami malam ini. Seperti Tuhan berikan perintah kepada bangsa Israel, Tuhan beri perintah kepada setiap kami supaya kami boleh membuat dan mendirikan batu peringatan sebagai sebuah tanda untuk mengingatkan kami akan karya Tuhan yang ajaib. Dan kami sampaikan kepada anak cucu kami tentang Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah senantiasa Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga senantiasa kami boleh belajar untuk mendirikan batu peringatan, sehingga kami tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, tidak melupakan karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya semua umat Tuhan yang hadir diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sekali lagi semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit khususnya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rini yang sakit di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjana. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, Engkau bekerja dengan ajaib. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Ajar kami untuk bersabar menantikan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekali mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Tadi bersama dengan iman kita berkata, Amin. Berikan suara-suara yang pada